turut mengantar pemakaman 4 korban yang tewas akibat minibus yang tertabrak kereta api di Cirebon, Jawa Barat. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia mendirikan anjungan siap kerja yang siap menampung masyarakat yang mau bekerja di berbagai sektor sesuai kebutuhan. Dalam rangka mengangkat produk lokal, Polifurneka menggelar pameran furniture hasil karya mahasiswa. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. 4 korban tewas akibat minibus yang tertabrak kereta api di Cirebon, Jawa Barat, dimakamkan di Brebes, Jawa Tengah. Tangis haru pecah saat jenazah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tersebut dimasukkan ke liang lahat. Tangis haru pecah saat satu persatu dari 4 jenazah asal Brebes, Jawa Tengah, korban kecelakaan minibus tertabrak kereta api di perlintasan tanpa pintu yang berada di Desa Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu siang. Keempat korban yakni terdiri dari ayah, ibu, dan anak tersebut masing-masing bernama Ahmad Zaini, 42 tahun, dan istrinya Saropah, 40 tahun, serta anaknya Nurdia Rahmawati, 22 tahun. Satu korban tewas lainnya yakni Siti Nur Hasanah, 40 tahun, sebagai tetangga Ahmad Zaini. Semuanya adalah warga Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Menurut kakak korban, Sajidin mengatakan, korban Ahmad Zaini merupakan kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Losari. Pada Sabtu malam sebelum kejadian, mereka baru saja menghadiri acara haul pimpinan Pondok Pesantren Buntet di Cirebon, Jawa Barat. Namun naas, saat hendak pulang melintasi perlintasan kereta tanpa pintu, mobil minibus Expander G1197MG yang dikemudikan Ahmad Zaini tertabrak kereta api Argo Cirebon hingga mobil terbakar. Palang kereta itu informasinya. TKP-nya di mana, Pak? Daerah ND apa Pak ya? Saya Tapi masih di daerah Cirebon ya, Pak? iya, Ya? masih daerah Cirebon. Ratusan pelayat yang datang dari warga setempat menghantarkan kepergian Ahmad Zaini dan keluarga ke tempat peristirahatan terakhir, dan kini keluarga mengaku ikhlas atas musibah tersebut. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Dalam rangka memperingati 10 Asyura, Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nur Amalia Pati memberi santunan kepada puluhan anak yatim dan juga duafa sekitar Ponpes. Kiai Haji Nur Qasim Al-Hafidz selaku pengasuh berharap santunan ini dapat membuat anak-anak yatim cinta pada Al-Quran. Dalam rangka memperingati malam 10 Muharram atau Asyura, Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nur Amalia Pati menggelar santunan kepada puluhan anak yatim dan juga duafa di sekitar Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nur Amalia Pati. Kiai Haji Nur Qasim Al-Hafidz selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nur Amalia Pati mengungkapkan, pada santunan kali ini terdapat 30 anak yatim piatu dan juga 15 duafa yang menerima santunan. Masing-masing dari mereka mendapatkan santunan dari mulai Rp250.000 hingga Rp350.000 dan juga Rp400.000. Kiai Haji Nur Qasim berharap dengan santunan ini dapat membuat anak-anak yatim piatu maupun duafa dekat dan cinta terhadap Al-Quran. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan pada malam 10 Muharram atau Asyura. Alhamdulillah sudah terlaksana setiap malam 10 Asyura kita ikut telepon Kanjeng Nabi. Siapapun yang nyantu anak yatim itu dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Telepon Kanjeng Nabi kan jelas. Asyihu qaribum minallah wa qaribum minannas wal bakhilu baitu minallah wa baitu minannas. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah dan dekat sama manusia. Orang yang bakhil, yang tidak dermawan, kumet, ya, itu jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Sementara itu, salah satu perwakilan duafa, Muntini, mengaku bersyukur atas rezeki dari santunan ini. Ia berharap ke depan makin banyak yatim piatu dan juga duafa yang mendapatkan santunan dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nur Amalia Pati.
Selain itu, ia juga mendoakan agar para santri di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nur Amalia menjadi santri yang soleh dan solehah. Ya, gimana ya, bersyukur sama Allah, ya. Berikan santunan saking Pak Yai. Mugi-mugi pondok menika lancar, sukses, barakallah, muridnya dados paring soleh selekas jayanipun pokokipun nggih, nuwun sewu. Kula namung pakai saking ibu kula, nuwun sewu. Wis pokoke kangge napa barokah, berkah jayanipun. Pondok menika berkah jayanipun. Mugi-mugi. Tidak hanya santunan, pada acara ini terdapat juga acara doa bersama dalam rangka memperingati bulan Muharram atau Asyura. Kegiatan doa dipimpin langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nur Amalia, Kiai Haji Nur Qasim Al-Hafidz. Terlihat juga beberapa pejabat desa dan juga tokoh masyarakat yang hadir dalam acara santunan kepada puluhan anak yatim piatu dan juga du'afa tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Kawal kebutuhan tenaga kerja lokal di kawasan proyek strategis nasional KITB, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia mendirikan anjungan siap kerja yang siap menampung masyarakat yang mau bekerja di berbagai sektor sesuai kebutuhan. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziah bersama jajarannya mengunjungi marketing galeri di kawasan industri terpadu Batang yang tengah diguyur banyak investasi dari perusahaan luar negeri dan tengah membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja. Ida memastikan spesifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh para calon tenaga kerja yang ada di daerah penyangga, khususnya dalam serapan tenaga kerja untuk jangka panjang. Oleh sebab itu, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia mendirikan anjungan siap kerja yang siap menampung masyarakat yang mau bekerja di berbagai sektor sesuai kebutuhan. Usai melangsungkan peletakan batu pertama pembangunan gedung anjungan siap kerja di kawasan industri terpadu Batang, Ida Fauziah menjelaskan usaha intervensi KITB dalam keterlibatan Kemenaker di ranah kerja, salah satunya dengan mendirikan anjungan siap kerja tersebut. Pihaknya nantinya akan menyusun koreksi makro dan mikro, rencana tenaga kerja, mengembangkan sistem informasi pasar, meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat UPTD, dan LPKS komunitas untuk mensupport tenaga kerja yang berkompeten dan tersertifikasi. Kementerian Ketenagakerjaan ikut intervensi pada pengembangan program di KITB ini dengan beberapa langkah. Tadi yang teman-teman lihat tadi adalah peletakan batu pertama untuk pembangunan anjungan siap kerja. Anjungan siap kerja ini adalah one stop services, layanan ketenagakerjaan, semua layanan ketenagakerjaan akan ada di KITB ini. Sementara itu, Direktur Utama KITB, Gali Saksono mengatakan, saat ini infrastruktur sudah disiapkan yang rencananya mulai beroperasi di pertengahan tahun 2023 mendatang. Seperti diketahui bahwa kita infrastruktur sudah mulai mempersiapkan semua untuk tenan. Tenan akan beroperasi itu kira-kira di pertengahan tahun 2023, sehingga kita tentunya juga harus menyiapkan suprastrukturnya, yaitu tenaga kerja. Jadi kemarin kita sudah melakukan FGD, didukung oleh KSP, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga Pemprov maupun Pemkab untuk berkoordinasi bagaimana menyongsong kesiapan tenaga kerja di kawasan ini. Tahun 2024 itu kira-kira kita sudah membutuhkan tenaga kerja di kawasan ini sudah hampir 10.000. Jadi itu yang angka yang harus kita siapkan juga, bertumbuh terus seiring dengan kesiapan operasinya tenan. Setidaknya dari lahan yang ada saat ini, sebanyak 450 hektar sudah laku diborong para tenan dan dalam pengembangan dari 4.500 hektar bertambah hingga 1.000 hektar. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane.
Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, guna mempermudah pelayanan untuk masyarakat, pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kini tengah menyulap bangunan kantor Bupati menjadi mal pelayanan publik sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dari sejumlah instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Brebes. Inilah wajah baru bangunan kantor Bupati Brebes yang disulap menjadi bangunan mal pelayanan publik. Bupati Brebes Iza Priyanti melakukan sidak ke bangunan tersebut untuk melihat secara langsung bangunan yang hampir selesai dikerjakan dan rencananya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Bangunan yang menelan anggaran 1,4 miliar rupiah tersebut yang bersumber dari APBD tahun 2022 rencananya akan mulai beroperasi pada bulan September mendatang. Sementara itu, kantor Bupati Brebes nantinya akan berpindah ke bangunan baru di Kantor Pelayanan Terpadu atau KPT yang akan menjadi pusat pemerintahan Pemkab Brebes. Menurut Iza, mal pelayanan publik yang dibangun ini akan digunakan untuk 27 layanan dari berbagai instansi pemerintahan, termasuk pelayanan pihak lain seperti dari kepolisian.
Ini adalah gabungan baik yang dari pemerintah yang ada maupun instansi lain yang ada di pemerintahan Kabupaten Brebes, termasuk dari kepolisian, BPN, dari perbankan, dari layanan-layanan yang lainnya, semua yang ada di Kabupaten Brebes yang untuk melayani masyarakat. Mengapa? Walaupun sudah ada pemerintahan harus ada satu gedung MPP, ini adalah terobosan inovatif agar pelayanannya lebih cepat, lebih efektif dan bisa dilayani 27 layanan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sutaryono menjelaskan, pelayanan di mal pelayanan publik tersebut akan dilakukan secara bertahap, di mana Pemkab Brebes akan terlebih dahulu memenuhi perlengkapan sarana dan prasarana yang ada. Bahwa perizinan itu berharap untuk bisa terpadu. Artinya bahwa layanan kepada masyarakat itu kan lebih efektif, efisien waktu, karena semua jenis pelayanan akan menyatu di sini. Harapannya Bupati seperti itu, memberikan. Selain itu, latar belakang perpindahan kantor Bupati Brebes tersebut lantaran lokasi bangunan kantor Bupati saat ini sudah tidak layak untuk ditempati. Pemkab Brebes saat ini tengah mencarikan solusi terkait persoalan drainase yang masih buruk sehingga kerap memicu terjadinya banjir di lokasi tersebut. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Muhammad Tommy Fadurrahman yang juga akrab disapa Gus Tommy dilantik menjadi Ketua IPSI Kendal. Pemkab Kendal optimis dengan dukungan baik sarpras dan anggaran biaya, serta telah dipilihnya Ketua baru IPSI Kendal, minimal target 10 besar pada ajang Porprov dapat tercapai. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto menegaskan, pihaknya sangat serius dalam mengembangkan olahraga di Kabupaten Kendal, diantaranya melengkapi sarana prasarana atlet, hingga mencukupi anggaran kegiatan olahraga, sebagai bentuk dukungan Pemkab memajukan olahraga di Kendal dan untuk menarik minat para atlet berpotensi dalam meraih prestasi hingga kancah internasional. Diko berpesan kepada Muhammad Tommy Fadurrahman yang juga akrab disapa Gus Tommy selaku Ketua IPSI Kendal yang baru untuk melakukan inovasi sehingga dapat melahirkan atlet-atlet pencaksilat yang berprestasi. Biar bisa meraih medali tentunya harus fokus dalam bisa mencari atlet-atlet yang berprestasi untuk bisa melihat peluang bagaimana untuk bisa meraih prestasi, karena kita sudah pengalaman kemarin 2 tahun yang lalu mendapatkan 1 perunggu. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depan prestasi ini harus kita tingkatkan. Jadi nanti bagaimana koordinasi IPSI dengan KONI untuk memastikan bahwa target-target yang sudah kita tentukan untuk bisa 10 besar di Provinsi Jawa Tengah, nanti kita lihat dari IPSI kira-kira ditargetkan untuk menyumbang berapa, nanti akan kita support, kita berikan dukungan agar harapannya target yang kita inginkan di tahun ini bisa tercapai. Ya, untuk bonus nanti kan kita sudah ada penyesuaian, nanti kita akan kaji, sudah dikaji, nanti saya akan infokan. Tapi pada prinsipnya pasti akan lebih besar dibanding yang sebelumnya. Sementara Ketua IPSI Kendal Muhammad Tommy Fadurrahman optimis dapat merealisasikan target 10 besar dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi mendatang, setelah dalam 2 tahun terakhir cabur pencaksilat Kendal puasa gelar. Berharap dengan adanya Muskap ini satu bisa menjadikan warna yang baru dan semangat baru bagi teman-teman Padepokan Pencaksilat Kabupaten Kendal. Kita berharap dengan adanya Muskap ini sebagai penjembatan untuk pemersatu daripada perbedaan dari masing-masing perguruan tinggi. Kita berharap kita punya target untuk IPSI ke depan bisa berprestasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga bisa sampai ke nasional. Selain bentuk dukungan dari Pemkab dan terobosan yang dibuat oleh masing-masing organisasi, para atlet juga diimbau tetap optimis dan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam ajang Porprov mendatang sehingga target yang diinginkan dapat tercapai dan mengharumkan Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 21 industri kecil menengah di bidang furniture mengikuti pameran furniture di Kendal, Jawa Tengah. Pameran yang digelar selama 3 hari mulai Jumat 5 Agustus ini juga diikuti produk furniture hasil karya para mahasiswa. Berbagai macam produk furniture dipamerkan seperti meja kursi rumah, meja kursi kantor, tempat tidur, lemari dan produk furniture lainnya yang digelar di Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu atau Polifurneka Kendal.
Direktur Polifoneka Kendal Tri Ernawati mengatakan, kegiatan pameran ini untuk membangun kolaborasi antara Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal dengan IKM. Hal ini sebagai bentuk kepedulian serta tugas Politeknik untuk mendidik sumber daya manusia yang kompeten di bidang furniture, juga mendampingi IKM yang ada di Kendal. Jadi pameran ini bertujuan untuk membangun kolaborasi antara Politeknik Industri Furniture dengan IKM, ya IKM UMKM Kendal, karena salah satu tugas kami itu selain mendidik atau mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang furniture, tapi juga sambil mendampingi pengembangan IKM yang ada di Kendal. Dan jadi ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada kita sebagai akademisi kepada IKM yang ada di Kendal ini. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Arus Gunawan mengatakan, Politeknik Negeri Bidang Industri Kayu di Kendal ini sudah dilengkapi dengan tempat workshop yang perilakunya sesuai dengan industri, sehingga kelulusannya sudah bisa bekerja di industri tanpa melalui tes lagi, karena peralatan mesin di workshop sudah sama dengan industri. Beberapa kampusnya tentunya akan disesuaikan dengan kemarin Bapak Menteri bertemu dengan asosiasi untuk asosiasi minta tambahan dari suplai SDM-nya, karena yang dari sini sudah terserap lebih besar. Yang kita siapkan nanti adalah dosennya dan menambah prodinya, baik menambah jumlahnya maupun menambah jenisnya. Kemudian untuk workshop dan teaching factory perlu mesin-mesin yang lebih canggih sehingga bisa menjadikan workshop itu setara dengan industri furniture yang ada di swasta. Untuk saat ini produk hasil karya mahasiswa masih untuk memenuhi kebutuhan kampus sendiri. Selain itu sudah menerima pesanan dari beberapa industri dalam negeri, diantaranya dengan beberapa perusahaan dan IKM yang memproduksi produk furniture. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Sebagai rasa syukur atas hasil panen yang berkualitas, petani tembakau yang berada di lereng Gunung Merbabu menggelar tradisi ritual tungguk tembakau. Tradisi turun-temurun ini digelar dengan meriah serta dibalut festival panen raya. Ratusan warga dari 11 dukuh yang berada di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah memulai ritual tungguk tembakau dengan membawa berbagai makanan yang diletakkan dalam gunungan berbagai bentuk. Gunungan tersebut dibawa ke lokasi tertinggi yang ada di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi warga lereng Gunung Merbabu yang berarti memetik tembakau ini merupakan wujud syukur para petani atas hasil yang baik. Tidak hanya sekedar ritual, tradisi ini juga disemarakkan dengan kirap gunungan tembakau, makanan, dan hasil bumi dengan iring-iringan berbagai kesenian tradisi lokal. Berlokasi di wilayah perbukitan, peserta kirap tungguk tembakau berjalan menempuh jarak menanjak sejauh 2 km dimulai dari dukuh terbawah hingga lokasi tertinggi di Desa Senden. Selain melestarikan budaya leluhur, acara ini juga sebagai penanda dimulainya panen perdana tembakau yang ada di wilayah tersebut. Saya kira sudah merupakan hal yang positif, sehingga ke depan ini tetap harus kita jaga dan kita laksanakan kelestarian budaya lokal kita. Dan ini semua adalah pentingnya untuk bersama-sama memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar para petani-petani kita ini tetap terjaga kesehatannya. Para petani-petani kita ini akan mampu merasakan hasil panen yang baik ke depan. Itulah tujuan ketika secara keseluruhan bersama hadir memanjatkan doa-doa dalam nuansa menjaga nilai seni budaya yang ada di Kecamatan Selo, khususnya di Desa Senden ini. Ritual tungguk tembakau sudah menjadi tradisi turun-temurun para petani di lereng Gunung Merbabu yang dilakukan sebelum memanen daun tembakaunya.
Dulunya, masyarakat memanen sendiri daun tembakau dan melakukan ritual di rumah masing-masing, namun saat ini tradisi tersebut dikemas lebih menarik dalam gelaran festival yang berlangsung selama 1 pekan. Dengan harapan hasil panen tembakau tahun ini bisa lebih maksimal. Petani sini berhasil dari tembakau, makanya tiap tahun diadakan ritual tungguk tembakau. Tahun ini hasil panen gimana? Ya melimpah daripada tahun kemarin, banyak sekarang. Harapan adanya tungguk tembakau selain kita ini adalah kita berkumpul untuk memanjatkan doa bersama-sama, semoga panen di tahun ini akan berjalan lancar dan pada kedepannya untuk hasil diberi hasil yang melimpah. Namun di sisi lain ada muatan untuk bagaimana kita mengemas sebuah promosi potensi budaya yang ada di Desa Senden ini agar tersiarkan atau terkabarkan ke luar wilayah, seperti itu, Mas. Acara ritual tungguk tembakau diakhiri dengan mengarak gunungan tembakau dan hasil bumi berkeliling desa. Kualitas tembakau di lereng Gunung Merapi Merbabu ini terbilang cukup bagus lantaran berada di dataran tinggi. Di Desa Sandeng sendiri, 90% warganya saat ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian tembakau. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.